Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita bertanya, bagaimana seorang ulama besar menghadapi ide-ide filsafat yang bertentangan dengan akidah Islam? Dalam video ini, kita akan mengupas karya monumental Imam Al-Ghazali, Tahafut Al-Falasifah, sebuah kitab yang mengguncang dunia intelektual, membantah 20 pandangan para filsuf besar, dan menegaskan kemurnian ajaran Tauhid. Mari kita telusuri satu persatu argumen beliau yang tajam namun penuh hikmah. 1. Masalah kekekalan alam. Para filsuf seperti Aristoteles, Al-Farabi, dan Ibnu Sina berpendapat bahwa alam ini kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Menurut mereka, alam selalu ada bersama Tuhan, seperti cahaya yang selalu menyertai matahari. Dalil filsuf. Tuhan adalah penyebab pertama yang abadi. Dari sebab yang abadi, akibat juga harus abadi. Maka alam sebagai akibat dari Tuhan juga kekal. Bantahan Al-Ghazali. 1. Kesalahan dalam analogi sebab akibat. Hubungan Tuhan dengan alam tidak bisa diibaratkan seperti matahari dan cahaya. Tuhan adalah pencipta yang berkehendak. Kehendaknya bebas menentukan kapan sesuatu diadakan. Mungkinkah Sang Maha berkehendak terikat untuk selalu mengadakan akibat bersama dirinya tanpa pilihan untuk menundanya? 2. Kekeliruan logika. Dari yang kekal keluar yang kekal. Kehendak Tuhan bisa saja memilih waktu tertentu untuk menciptakan alam, meski dia sendiri kekal. Maka akibat alam tidak harus sama sifat kekekalannya dengan sebab Tuhan. 3. Kekeliruan dalam konsep waktu. Para filsuf menganggap waktu itu juga kekal bersama alam. Al-Ghazali menjelaskan bahwa waktu adalah bagian dari alam, sehingga tidak mungkin ada waktu sebelum alam diciptakan. Kesimpulan Al-Ghazali, pandangan kekekalan alam bertentangan dengan nas agama yang menegaskan bahwa alam diciptakan dari ketiadaan oleh kehendak Allah pada waktu yang Dia tentukan. 2. Ilmu Tuhan terhadap perkara partikular. Pandangan para filsuf. Tokoh seperti Aristoteles, Al-Farabi, dan Ibn Sina berpendapat bahwa Tuhan hanya mengetahui hal-hal universal, kuliat, hukum-hukum umum alam semesta, dan tidak mengetahui hal-hal partikular, juz'iyat secara detail, seperti manusia yang berjalan, daun yang gugur, atau percakapan tertentu. Alasannya, pengetahuan partikular berubah sesuai waktu. Jika Tuhan mengetahui hal yang berubah, berarti pengetahuannya juga berubah, dan perubahan berarti kekurangan, sedangkan Tuhan Maha Sempurna dan tak berubah. Bantahan Al-Ghazali. 1. Kesalahan memahami ilmu Tuhan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa perubahan pada yang diketahui tidak mengharuskan perubahan pada pengetahuan Tuhan. Tuhan mengetahui segala sesuatu secara kekal, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, sesuai urutan waktunya, tanpa pengetahuannya sendiri ikut berubah. 2. Konsep pengetahuan yang tak terikat waktu. Tuhan mengetahui segala sesuatu secara abadi, tidak seperti manusia, yang harus menunggu suatu peristiwa untuk mengetahuinya. Pengetahuan Tuhan meliputi seluruh detail, tapi tidak terjadi secara berurutan seperti pengetahuan makhluk. 3. Pertentangan dengan ajaran agama. Mengingkari pengetahuan Tuhan atas hal-hal kecil berarti menolak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di darat dan laut, tidak ada sehelai daun pun yang gugur tanpa pengetahuannya. Quran Surat Al-An'am 59. Kesimpulan Al-Ghazali, pandangan para filsuf ini kufur karena mengingkari sifat kesempurnaan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, besar maupun kecil, umum maupun detail. 3. Masalah kebangkitan jasad di akhirat. Pandangan para filsuf. Tokoh seperti Ibn Sina dan Al-Farabi mengakui adanya kehidupan akhirat, tetapi menafsirkannya secara spiritual murni. Mereka menolak bahwa tubuh manusia akan dibangkitkan kembali secara fisik. Menurut mereka, yang kekal hanyalah jiwa. Tubuh hancur dan tidak akan kembali. Kenikmatan surga dan siksa neraka dianggap sebagai gambaran simbolis untuk kondisi jiwa, bukan kenikmatan atau siksaan fisik. Bantahan Al-Ghazali. 1. Bertentangan dengan nas yang jelas. Al-Quran dan hadis menyebutkan kebangkitan jasmani secara eksplisit. Manusia akan dibangkitkan dengan tubuhnya, lalu merasakan kenikmatan atau azab secara fisik. Menafsirkan semua itu sebagai simbol berarti mengingkari teks yang tegas. 2. Pengurangan kemahakuasaan Allah. Menganggap kebangkitan jasmani mustahil berarti membatasi kuasa Allah. Padahal Allah yang menciptakan tubuh dari ketiadaan tentu mampu mengembalikannya. 3. Konsep keadilan ilahi. Tubuh yang melakukan amal saleh atau maksiat layak mendapatkan balasan.
Jika hanya jiwa yang dibalas, di mana keadilan untuk tubuh yang menjadi sarana amal? Kesimpulan Al-Ghazali, pandangan filsuf yang menolak kebangkitan jasad adalah kufur karena mengingkari prinsip pokok ajaran agama yang ditegaskan wahyu. 4. Masalah Tuhan tidak mengetahui peristiwa baru secara spesifik. Pandangan para filsuf, mereka berpendapat bahwa pengetahuan Tuhan tidak mengalami pembaruan. Jika ada peristiwa baru, misalnya kelahiran seseorang, gugurnya daun, Tuhan mengetahuinya hanya dalam bentuk universal. Jenis kelahiran, jenis gugurnya daun, bukan secara spesifik terhadap peristiwa itu sendiri. Alasannya, pengetahuan yang berubah mengikuti kejadian baru akan membuat Tuhan mengalami perubahan, dan perubahan dianggap kekurangan. Bantahan Al-Ghazali. 1. Salah memahami konsep kekekalan ilmu Allah. Allah mengetahui semua peristiwa sebelum, sedang, dan sesudah terjadi. Tidak ada pembaruan dalam ilmunya, yang berubah adalah objeknya di dunia, bukan pengetahuannya. 2. Pengetahuan Allah meliputi semua detail. Mengingkari pengetahuan Allah terhadap peristiwa tertentu berarti menolak nas-nas Al-Quran yang tegas, seperti tidak gugur sehelai daun pun melainkan Dia mengetahuinya. Quran Surat Al-An'am ayat 59. 3. Perubahan pada makhluk tidak memengaruhi zat Allah. Perubahan yang terjadi pada ciptaan tidak memerlukan perubahan pada sifat-sifat Allah. Allah mengetahui perubahan itu secara kekal tanpa berubah dalam dirinya. Kesimpulan Al-Ghazali, pandangan ini adalah kesesatan besar karena mengurangi kesempurnaan ilmu Allah. Masalah kelima, penolakan kehendak baru, iradah haditsah bagi Tuhan. Pandangan para filsuf, mereka berpendapat bahwa kehendak Tuhan itu kekal dan tidak berubah. Karena itu, semua akibat ciptaan muncul dari Tuhan secara niscaya, daruri, bukan berdasarkan keputusan baru. Menurut mereka, jika kehendak Tuhan bisa berubah, misalnya sebelumnya tidak menghendaki sesuatu, lalu kemudian menghendakinya, berarti ada perubahan dalam diri Tuhan, dan perubahan dianggap sebagai kekurangan. Bantahan Al-Ghazali. 1. Membedakan antara kehendak dan perbuatan. Kehendak Tuhan memang kekal, tetapi pelaksanaan kehendak itu bisa ditetapkan pada waktu tertentu yang dikehendakinya. Contoh, seorang raja memutuskan sejak lama untuk membangun istana pada tahun tertentu. Keputusan itu tetap sejak awal, tetapi pelaksanaannya terjadi di waktu yang ditentukan. 2. Kehendak Allah bersifat bebas, bukan niscaya. Jika ciptaan terjadi secara otomatis dari zat Tuhan tanpa kehendak bebas, berarti Tuhan tidak berkuasa memilih waktu penciptaan. Ini meniadakan sifat ikhtiar, kemampuan memilih dari Tuhan, padahal sifat itu ditegaskan dalam wahyu. 3. Tidak ada kekurangan dalam menetapkan waktu. Menunda atau menentukan waktu penciptaan bukan berarti Tuhan berubah, melainkan menunjukkan kesempurnaan hikmahnya. Kesimpulan Al-Ghazali, pandangan filsuf ini salah karena menghilangkan sifat kehendak bebas dari Allah dan menafikan kuasanya untuk memilih waktu penciptaan. Masalah keenam, penolakan perubahan dalam kehendak Tuhan. Pandangan para filsuf, mereka menegaskan bahwa kehendak Tuhan itu satu, kekal, dan tidak mengalami perubahan sama sekali. Karena itu, apapun yang dikehendakinya sudah pasti ada sejak azali tanpa ada keputusan baru. Mereka menganggap jika kehendak Tuhan berubah, misalnya sebelumnya menghendaki sesuatu lalu kemudian menghendaki yang lain, berarti ada kejadian baru, hadits dalam zatnya, dan ini dianggap mustahil. Bantahan Al-Ghazali. 1. Kehendak Tuhan tidak sama dengan kehendak makhluk. Perubahan dalam kehendak makhluk terjadi karena kurangnya pengetahuan atau berubahnya motivasi. Kehendak Allah sempurna, bebas dari kekurangan, dan perubahan waktu pelaksanaan bukan berarti perubahan hakikat kehendaknya. 2. Perubahan pada makhluk tidak menuntut perubahan pada Tuhan. Ketika suatu ciptaan muncul atau lenyap, yang berubah hanyalah keadaan ciptaan itu sendiri, bukan sifat atau zat Allah. 3. Kesalahan dalam memahami azali. Azali berarti tidak bermula, tapi bukan berarti segala sesuatu yang dikehendaki harus terjadi sejak azali. Allah bisa menghendaki sesuatu terjadi pada waktu tertentu sesuai hikmahnya. Kesimpulan Al-Ghazali, pandangan ini keliru karena menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan karena itu membatasi kebebasan Allah dalam menentukan kapan suatu kehendaknya diwujudkan. Masalah ketujuh, alam muncul dari Tuhan secara niscaya bukan karena pilihannya. Pandangan para filsuf,
Filsuf seperti Ibn Sina dan Al-Farabi berpendapat bahwa alam adalah akibat yang niscaya dari zat Tuhan. Tuhan adalah sebab pertama yang abadi. Dari sebab abadi, akibatnya pun harus abadi. Alam, menurut mereka, bukan hasil ikhtiar, pilihan bebas Tuhan, melainkan hasil luzum, keharusan logis dari keberadaannya. Seperti cahaya yang pasti terpancar dari matahari. Bantahan Al-Ghazali. 1. Perbedaan antara keharusan alamiah dan kehendak bebas. Hubungan Tuhan dengan alam tidak bisa disamakan dengan hubungan matahari dan cahaya. Cahaya tidak mungkin tidak keluar dari matahari, tapi Tuhan berkuasa untuk tidak menciptakan alam sama sekali jika Dia menghendaki. 2. Meniadakan pilihan, berarti meniadakan kemahakuasaan. Jika alam harus ada secara niscaya dari Tuhan, maka Tuhan tidak berkuasa untuk memilih apakah alam ada atau tidak, dan ini bertentangan dengan sifat Qadir Mukhtar, maha berkuasa dan memilih. 3. Nas wahyu menunjukkan penciptaan dengan kehendak. Al-Quran menyatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu bila yasha, jika Dia menghendaki, bukan sebagai akibat otomatis dari keberadaannya. Kesimpulan Al-Ghazali, pandangan ini sesat karena menghapus konsep Tuhan sebagai pencipta yang memilih dan menggantinya dengan konsep sebab pertama yang tidak berkehendak. Masalah ke-8. Mustahil ada sesuatu tanpa sebab. Pandangan para filsuf, mereka berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti memiliki sebab yang mendahuluinya. Tidak ada sesuatu yang dapat muncul secara ibtida, langsung, tanpa sebab sebelumnya. Prinsip ini mereka jadikan hukum mutlak dalam filsafat alam dan metafisika. Bantahan Al-Ghazali. 1. Kesalahan menjadikan prinsip sebab akibat sebagai mutlak. Menurut Al-Ghazali, prinsip sebab akibat berlaku pada kebiasaan ada yang Allah tetapkan di dunia, tetapi Allah tidak terikat oleh hukum itu. Yang biasa kita lihat hanyalah bahwa sebab tertentu diikuti akibat tertentu, tetapi itu karena kehendak Allah yang konsisten, bukan karena hubungan niscaya pada zat keduanya. 2. Mukjizat sebagai bukti. Banyak peristiwa dalam wahyu menunjukkan terjadinya akibat tanpa sebab alami. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Nabi Ibrahim selamat dari api. Air keluar dari jari-jari Nabi Muhammad. Ini membuktikan bahwa Allah bisa menciptakan sesuatu tanpa sebab alami. 3. Perbedaan antara kebiasaan dan keniscayaan. Hanya karena suatu hal selalu kita lihat beriringan, misalnya api membakar kapas, tidak berarti ia niscaya demikian. Allah bisa saja menghendaki api menyentuh kapas tanpa membakarnya. Kesimpulan Al-Ghazali, menganggap mustahil sesuatu terjadi tanpa sebab membatasi kuasa Allah dan menolak kemungkinan mukjizat. Prinsip sebab akibat tidak absolut, tetapi tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah. Masalah ke-9, penolakan kemungkinan terjadinya mukjizat yang menyalahi hukum alam. Pandangan para filsuf, mereka berpegang pada prinsip bahwa hukum alam bersifat tetap dan tidak dapat dilanggar. Jika suatu peristiwa menyalahi hukum tersebut, maka dianggap mustahil secara rasional. Mukjizat yang dilaporkan para nabi ditafsirkan secara simbolis, atau dihubungkan dengan sebab-sebab tersembunyi yang tidak diketahui umum, bukan pelanggaran hukum alam. Bantahan Al-Ghazali. 1. Hukum alam adalah kebiasaan yang Allah tetapkan. Apa yang kita sebut hukum alam hanyalah pola kebiasaan yang Allah ciptakan secara konsisten. Allah tidak terikat olehnya dan dapat mengubahnya kapan saja. 2. Mukjizat diterima berdasarkan wahyu yang mutawatir. Mukjizat para nabi diriwayatkan dengan bukti yang kuat, misalnya Nabi Musa membelah laut. Nabi Ibrahim tidak terbakar meski berada dalam api. Nabi Muhammad membelah bulan. Peristiwa ini bukan simbol, tetapi kejadian nyata yang menyalahi kebiasaan. 3. Kemahakuasaan Allah tidak terbatas. Menganggap hukum alam tidak dapat dilanggar berarti membatasi kekuasaan Allah yang bertentangan dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Kesimpulan Al-Ghazali, menolak kemungkinan mukjizat berarti menolak kemahakuasaan Allah dan mengingkari bukti kenabian. Hukum alam tidak bersifat mutlak, ia tunduk pada kehendak Sang Pencipta. Masalah ke-10, jiwa manusia kekal dan tidak binasa. Pandangan para filsuf. Filsuf seperti Ibn Sina berpendapat bahwa jiwa manusia bersifat kekal dan tidak mungkin binasa. Jiwa tidak bergantung pada tubuh untuk eksistensinya. Setelah tubuh mati, jiwa tetap hidup selamanya. Pandangan ini mereka dasarkan pada argumen bahwa jiwa adalah substansi rohaniah yang sederhana, tidak tersusun dari bagian-bagian materi,
sehingga tidak mengalami kerusakan atau pembusukan seperti tubuh. Bantahan Al-Ghazali. 1. Tidak ada kepastian rasional yang mutlak. Menurut Al-Ghazali, argumen filsuf hanya bersifat dugaan kuat, zan, bukan pengetahuan pasti, yaq'an. Fakta bahwa jiwa bersifat non-material tidak otomatis membuktikan bahwa ia kekal. 2. Kekekalan jiwa ditentukan oleh kehendak Allah. Jiwa bisa saja diciptakan kekal oleh Allah, tetapi itu adalah perkara wahyu, bukan logika murni. Allah yang menciptakan jiwa juga berkuasa untuk memusnahkannya jika Dia menghendaki. 3. Kesesuaian dengan nas. Al-Quran menyebut adanya kematian bagi seluruh makhluk. Quran Surat Az-Zumar 6:9, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ini menunjukkan bahwa kekekalan jiwa tidak bisa dijadikan doktrin filosofis tanpa merujuk wahyu. Kesimpulan Al-Ghazali, menganggap kekekalan jiwa sebagai keniscayaan akal adalah klaim tanpa bukti pasti. Kekekalan jiwa adalah perkara gaib yang hanya dapat dipastikan melalui wahyu, bukan filsafat spekulatif. Masalah ke-11, jiwa tidak memerlukan tubuh untuk eksistensinya. Pandangan para filsuf. Para filsuf seperti Ibn Sina berpendapat bahwa jiwa bersifat mandiri, mustagni dari tubuh. Jiwa adalah substansi rohaniah murni, jauhar ruhan, yang dapat eksis tanpa keterkaitan dengan materi. Hubungannya dengan tubuh hanya seperti pengendara dengan kendaraannya. Jiwa menggunakan tubuh untuk beraktivitas di dunia, lalu tetap hidup setelah tubuh binasa. Bantahan Al-Ghazali. 1. Tidak ada bukti pasti dari akal. Al-Ghazali menegaskan bahwa tidak ada dalil logis yang pasti membuktikan jiwa bisa eksis secara mandiri tanpa tubuh. Yang ada hanyalah dugaan berdasarkan pengamatan bahwa jiwa berbeda dari materi. 2. Keterkaitan fungsional. Dalam pengalaman manusia, semua aktivitas kesadaran terjadi melalui indera dan organ tubuh. Mengatakan bahwa jiwa sepenuhnya mandiri tanpa tubuh adalah asumsi yang belum terbukti secara rasional. 3. Bergantung pada wahyu. Persoalan eksistensi jiwa tanpa tubuh adalah perkara gaib. Pengetahuan pastinya hanya bisa diperoleh dari wahyu, bukan filsafat semata. Kesimpulan Al-Ghazali, mengklaim jiwa dapat eksis tanpa tubuh tanpa dalil wahyu adalah spekulasi. Akal tidak mampu memastikan hal tersebut, sehingga filsafat tidak berhak menjadikannya doktrin mutlak. Masalah ke-12, Tuhan tidak mengetahui individu secara spesifik di masa depan. Pandangan para filsuf, mereka berpendapat bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu hanya dalam bentuk universal, kuliyat. Peristiwa-peristiwa spesifik, juz'iyat, di masa depan tidak diketahui secara detail oleh Tuhan. Alasannya sama seperti masalah kedua. Pengetahuan yang mengikuti kejadian-kejadian baru akan berubah, sedangkan Tuhan dianggap tidak mungkin mengalami perubahan. Bantahan Al-Ghazali. 1. Ilmu Allah bersifat azali dan meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui semua peristiwa, masa lalu, masa kini, dan masa depan, baik secara umum maupun detail, tanpa pengetahuan yang mengalami perubahan. 2. Perbedaan antara perubahan pada makhluk dan pengetahuan Allah. Perubahan terjadi pada ciptaan, bukan pada sifat Allah. Allah mengetahui perubahan tersebut sejak azali, sesuai dengan urutan waktu yang Dia tetapkan. 3. Bertentangan dengan nas yang tegas. Al-Quran secara jelas menyatakan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masa depan, termasuk hal terkecil. Tidak gugur sehelai daun pun melainkan Dia mengetahuinya. Quran Surat Al-An'am 59. Kesimpulan Al-Ghazali mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui detail masa depan adalah pandangan sesat yang mengurangi kesempurnaan sifat ilmunya. Masalah ke-13, waktu dan gerak tidak berawal. Pandangan para filsuf, mereka berpendapat bahwa waktu, zaman, dan gerak, harakah bersifat kekal, tidak memiliki permulaan. Alasannya, waktu diukur dengan gerak, dan gerak selalu ada pada benda langit sejak kekal. Tidak mungkin membayangkan sebelum waktu, karena itu akan tetap membutuhkan satuan waktu untuk mengukurnya. Bantahan Al-Ghazali. 1. Waktu dan gerak diciptakan bersama alam. Al-Ghazali menegaskan bahwa waktu adalah ukuran perubahan, dan perubahan hanya terjadi setelah alam diciptakan. Maka sebelum penciptaan alam tidak ada waktu dan tidak ada gerak. 2. Tidak ada kemustahilan logis pada permulaan waktu. Mengatakan tidak mungkin ada permulaan waktu hanyalah kebiasaan berpikir yang mengandaikan waktu sebagai sesuatu yang berdiri sendiri.
Padahal, waktu bergantung pada ciptaan yang berubah. 3. Nas Wahyu menegaskan penciptaan. Al-Quran menyatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa ayam. Ini menunjukkan waktu adalah ciptaan, bukan entitas kekal yang berdampingan dengan Tuhan. Kesimpulan Al-Ghazali, pandangan kekekalan waktu dan gerak keliru karena menjadikan keduanya ada bersama Tuhan sejak azali. Padahal keduanya adalah makhluk yang bergantung pada penciptaan alam. Masalah ke-14, langit adalah makhluk hidup yang memiliki jiwa dan kesadaran. Pandangan para filsuf. Para filsuf seperti Aristoteles dan pengikutnya berpendapat bahwa langit falak adalah makhluk hidup yang memiliki jiwa. Mereka menganggap gerakan langit yang teratur merupakan hasil dari kesadaran dan keinginan langit itu sendiri untuk mendekat kepada Tuhan. Jiwa langit menurut mereka adalah sumber pengaturan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bantahan Al-Ghazali. 1. Tidak ada dalil empiris maupun rasional yang pasti. Klaim bahwa langit memiliki jiwa hanyalah spekulasi. Gerakan teratur langit bisa dijelaskan sebagai ketetapan hukum Allah tanpa harus menganggap langit sadar dan berkehendak. 2. Kesalahan dalam analogi. Para filsuf mengibaratkan gerakan langit seperti gerakan makhluk hidup yang sadar, padahal gerakan bisa saja bersifat mekanis karena diciptakan demikian oleh Allah. 3. Bertentangan dengan prinsip tauhid, memberi sifat kesadaran dan kehendak kepada langit, membuka celah bagi konsep kemusyrikan, seakan-akan langit memiliki peran otonom dalam mengatur alam semesta. Kesimpulan Al-Ghazali, mengatakan langit memiliki jiwa dan kesadaran adalah dugaan tanpa bukti yang kokoh, serta berpotensi merusak kemurnian konsep tauhid. Masalah ke-15, gerakan langit. Disebabkan oleh keinginan dan pengetahuan langit itu sendiri. Pandangan para filsuf. Para filsuf berpendapat bahwa langit bergerak secara teratur karena ia memiliki keinginan, iradah, dan pengetahuan, ilm, untuk mendekat kepada Tuhan. Gerakan itu dianggap sebagai bentuk ibadah langit kepada Tuhan, dilakukan dengan kesadaran seperti makhluk hidup yang berakal. Setiap benda langit, matahari, bulan, bintang, dianggap memiliki jiwa langit yang menggerakkannya. Bantahan Al-Ghazali. 1. Tidak ada bukti pasti atas kesadaran langit. Menghubungkan gerakan langit dengan kesadaran adalah asumsi tanpa dasar. Gerakan bisa saja murni hasil ciptaan dan pengaturan Allah tanpa campur tangan kehendak langit sendiri. 2. Kesalahan logika analogi. Para filsuf menganalogikan gerakan langit dengan gerakan makhluk berjiwa di bumi. Padahal, keteraturan gerakan tidak selalu berarti ada kesadaran. Ia bisa bersifat otomatis sesuai hukum ciptaan Allah. 3. Bertentangan dengan teks wahyu. Al-Quran memang menyebut bahwa seluruh makhluk bertasbih kepada Allah, tetapi tidak menyatakan bahwa langit menggerakkan dirinya dengan keinginan sendiri. Semua itu terjadi bi'amrihi, dengan perintahnya. Kesimpulan Al-Ghazali mengatakan gerakan langit berasal dari keinginan dan pengetahuannya sendiri adalah spekulasi filosofis yang tidak memiliki dasar rasional atau syar'i yang kuat. Masalah ke-16. Alam diciptakan dalam susunan yang paling sempurna dan tidak mungkin berbeda. Pandangan para filsuf. Para filsuf berpendapat bahwa alam semesta ini telah tersusun dalam bentuk yang paling sempurna secara mutlak. Menurut mereka, mustahil alam bisa diciptakan dengan susunan yang berbeda dari yang ada sekarang, karena susunan ini adalah konsekuensi niscaya dari hikmah dan ilmu Tuhan. Segala sesuatu, mulai dari posisi bintang, siklus musim hingga sifat benda, adalah yang terbaik dan tidak dapat diubah tanpa mengurangi kesempurnaan. Bantahan Al-Ghazali. 1. Kesalahan dalam mengikat kemahakuasaan Allah, mengatakan tidak mungkin berbeda, berarti membatasi kekuasaan Allah. Allah berkuasa menciptakan alam dalam susunan yang berbeda, namun tetap sempurna menurut hikmahnya. 2. Kesempurnaan. Itu relatif pada kehendaknya. Tidak ada satu bentuk susunan alam yang absolut paling sempurna menurut akal manusia. Kesempurnaan ditentukan oleh Allah sesuai dengan tujuan penciptaan. 3. Bukti dari mukjizat dan perubahan alam. Jika alam ini tidak mungkin berbeda, bagaimana mungkin mukjizat terjadi? Misalnya matahari tertahan terbenam bagi Nabi Yusha bin Nun, atau bulan terbelah di masa Nabi Muhammad. Semua itu menunjukkan bahwa tatanan alam dapat diubah. Kesimpulan Al-Ghazali.
Pandangan ini keliru karena menganggap susunan alam mutlak tidak bisa diubah, padahal Allah berkuasa menciptakan dan mengatur alam dengan berbagai kemungkinan sesuai kehendaknya. Masalah ke-17. Hukum sebab akibat bersifat mutlak dan tidak mungkin terputus. Pandangan para filsuf. Para filsuf meyakini bahwa hubungan antara sebab, ilah, dan akibat ma'lul adalah niscaya. Jika sebab terjadi, akibat pasti menyertainya. Jika sebab tidak ada, akibat pasti tidak ada. Mereka mencontohkan, api pasti membakar kapas, air pasti memadamkan api, dan seterusnya. Bukan sekadar kebiasaan, tetapi keniscayaan alami. Bantahan Al-Ghazali. 1. Sebab dan akibat tidak niscaya pada zatnya. Hubungan sebab akibat hanyalah kebiasaan ada yang Allah tetapkan. Tidak ada keharusan logis bahwa api membakar. Itu hanya terjadi karena Allah menghendaki demikian secara konsisten. 2. Mukjizat membuktikan keterputusan hukum sebab akibat. Dalam banyak mukjizat, akibat terjadi tanpa sebab biasa atau sebab terjadi tanpa akibat. Api tidak membakar Nabi Ibrahim. Laut terbelah bagi Nabi Musa. Bulan terbelah di zaman Nabi Muhammad. Semua ini menunjukkan bahwa Allah dapat memutus hubungan sebab akibat kapan saja. 3. Membedakan antara kebiasaan dan keniscayaan. Sekadar melihat sesuatu selalu terjadi beriringan tidak berarti ia niscaya. Hubungan itu ada hanya karena kehendak Allah, bukan karena zat benda itu sendiri. Kesimpulan Al-Ghazali, menganggap sebab akibat mutlak berarti membatasi kemahakuasaan Allah dan menolak kemungkinan mukjizat. Hubungan itu hanyalah aturan ciptaannya yang bisa diubah kapan saja. Masalah ke-18, mustahil ada dua Tuhan yang berkuasa. Pandangan para filsuf. Para filsuf berpendapat bahwa mustahil ada dua Tuhan yang sama-sama berkuasa penuh atas alam. Argumen mereka. 1. Jika ada dua Tuhan, keduanya harus berbeda dalam sifat atau kehendak. 2. Perbedaan kehendak akan menyebabkan pertentangan. Jika salah satu mengalah, berarti dia lemah dan bukan Tuhan. 3. Jika keduanya selalu sejalan, maka salah satunya tidak diperlukan. Bantahan Al-Ghazali. 1. Setuju dengan prinsip tauhid tapi kritik pada metode. Al-Ghazali sepakat bahwa Tuhan itu satu. Namun ia menilai filsuf terlalu mengandalkan logika murni tanpa menegaskan dasar wahyu. Tauhid adalah kebenaran yang ditegaskan oleh dalil naqli, wahyu, dan dapat dikuatkan dengan akal, bukan sebaliknya. 2. Logika filsuf. Tidak menjangkau zat ilahi secara penuh. Argumen filsuf memang tampak kuat, tetapi akal manusia terbatas untuk memahami hakikat zat Allah sepenuhnya. Karena itu, dalil akal harus tunduk pada dalil wahyu. 3. Bahaya mengandalkan filsafat murni. Jika tauhid hanya dibangun di atas logika, ia bisa goyah ketika muncul teori logis baru. Tauhid harus bersandar pada keyakinan yang bersumber dari wahyu. Kesimpulan Al-Ghazali, kebenaran bahwa Tuhan hanya satu memang mutlak, namun argumen filsuf yang semata logis tanpa landasan wahyu tidak cukup menjadi pegangan dalam akidah. Masalah ke-19. Tuhan hanya menciptakan hal-hal universal, sedangkan detailnya dihasilkan oleh sebab-sebab sekunder. Pandangan para filsuf. Mereka berpendapat bahwa Tuhan menciptakan alam hanya dalam bentuk hukum-hukum umum, kulliyat, seperti prinsip gravitasi, siklus alam, dan jenis-jenis makhluk. Detailnya, juz'iyat, seperti kelahiran seseorang, jatuhnya hujan di suatu tempat tertentu, atau gugurnya satu helai daun, dihasilkan oleh sebab-sebab sekunder, hukum alam, tanpa campur tangan langsung Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan adalah perancang sistem, tetapi tidak mengatur langsung setiap peristiwa kecil. Bantahan Al-Ghazali. 1. Mengurangi kemahakuasaan Allah. Pandangan ini menempatkan Allah hanya sebagai arsitek awal yang kemudian menyerahkan pengelolaan alam kepada hukum-hukum sekunder, padahal Al-Quran menegaskan bahwa Allah setiap waktu berada dalam urusan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 29. 2. Allah mengatur detail dan universal. Wahyu menunjukkan bahwa Allah mengetahui dan mengatur hal terkecil sekalipun, seperti tidak gugur sehelai daun pun melainkan Dia mengetahuinya. Quran Surat Al-An'am ayat 59. 3. Hukum alam bukan pengatur mandiri. Hukum alam hanyalah sunnatullah, alat yang digunakan Allah untuk menjalankan kehendaknya. Detail peristiwa tetap berada di bawah kendali langsungnya, bukan otomatis terjadi sendiri. Kesimpulan Al-Ghazali, menganggap Allah hanya menciptakan hal-hal umum dan menyerahkan detail kepada sebab-sebab sekunder
adalah kesesatan yang merendahkan sifat rububiyahnya. Masalah ke-20, alam ini tidak akan musnah dan kekal selamanya. Pandangan para filsuf. Mereka meyakini bahwa alam ini kekal tanpa akhir. Alam boleh saja berubah bentuk atau susunannya, tetapi wujudnya tidak akan musnah sepenuhnya. Alasannya, ketiadaan mutlak dianggap mustahil bagi sesuatu yang sudah ada. Bantahan Al-Ghazali. 1. Bertentangan dengan wahyu. Al-Quran dan hadis secara tegas menyebut bahwa alam ini akan berakhir apabila langit terbelah dan bintang-bintang berjatuhan dan lautan meluap. Quran Surat Al-Infithar ayat 1-3. Ayat-ayat ini menunjukkan kehancuran total alam, bukan sekadar perubahan bentuk. 2. Kemahakuasaan Allah mencakup pemusnahan. Tuhan yang menciptakan alam dari ketiadaan tentu mampu mengembalikannya kepada ketiadaan. Menganggap alam kekal berarti membatasi kekuasaan Allah. 3. Kekeliruan logika filsuf. Anggapan bahwa sesuatu yang sudah ada tidak mungkin musnah adalah salah. Keberadaan makhluk bergantung pada kehendak Allah. Jika Allah mencabut kehendaknya, maka ia akan lenyap seketika. Kesimpulan Al-Ghazali, pandangan bahwa alam kekal selamanya adalah keliru dan bertentangan dengan ajaran agama. Alam pasti akan berakhir sesuai ketetapan Allah dan hanya Dia yang kekal abadi. Demikianlah pembahasan kita tentang Tahafut Al-Falasifah, kitab yang bukan sekadar bantahan, tetapi juga pelajaran berharga bahwa akal adalah anugerah, namun harus tunduk pada wahyu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari ketegasan Imam Al-Ghazali dalam menjaga kemurnian iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.